Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan banyak sekali nikmat-nikmat kehidupan pada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga bisa terus melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang telah Allah berikan pada kita. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan diselamatkan dari berbagai macam rintangan dan juga mara bahaya, dan kita bisa masuk ke dalam surganya kelak. Yang kedua, salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, yang kita sama-sama nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya bertatap wajah lewat media online di channel YouTube Kebanggaan kita. Ada iklan ya, sebentar lewat. Ya. Ya, ada mesin apa? Selepan padi. Malum ya, kita di Gunung Kidul ini tinggal di pedesaan ya, sehingga suasana seperti ini sudah biasa. Nah, kita ada di komplek area Pondok Pesantren Al-Hadid ya ikhwafillah. Kalau di belakang saya ini pemandangan masjid pesantren ya. Dan pesantren Al-Hadid ini lokasinya itu ini ya, dibagi dua oleh jalan kampung. Yang di sebelah barat itu masjid dan asrama untuk yang apa namanya akhwat ya, dan juga area ikhwan ya, nanti ada apa namanya pemisah antara asrama mereka. Kemudian yang di sebelah area seberang masjid ini, seberang jalan ini, khusus untuk yang sudah berkeluarga dan pengurus-pengurus pesantren. Dan ini kita ada di salah satu unit amal usaha pesantren, yaitu angkringan ya, angkringan pondoknya yang dikelola oleh para santri ya, untuk mendapatkan tambahan ya pemasukan baik untuk pesantren maupun untuk mereka sendiri, karena kita menyediakan menu-menu angkringan seperti sebagaimana di kampung-kampung ya, terutama di Jogja pada khususnya yang namanya angkringan ini sudah terkenal ya, menu-menu sederhana, murah meriah. Salah satunya ini ada menu kopi ya. Ini kopinya kopi kita buat sendiri, namanya kopi tahajud ya. Nah, ini dibuat seperti ini kopi lemon ya. Jadi kopi hitam dicampur lemon, kemudian gulanya pakai gula aren. Wah, luar biasa nikmat sekali. Kita cobain ya, jadi biar ikhwafillah bisa merasakan walaupun dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seger ya. Ada manis, ada rasa kecut lemonnya, ada rasa kopinya pahitnya. Wah, itu bercampur melek langsung ya. Jadi kalau bagi antum pencinta kopi, boleh mampir ke Pondok Al-Hadid, nanti ngopi bareng di angkringan sini. Baik ya, alhamdulillah kita akan segera masuk ke pembahasan tema malam hari ini. Namun sebelumnya kita awali dulu sama-sama ya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita bahas ini dari awal sampai akhir selalu dalam
bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwafillah, kita teringat kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau itu seorang nabi sekaligus pembela Islam yang tangguh. Bagaimana tidak, gara-gara ya beliau ini menjadi nabi dan rasul utusan Allah untuk mengibarkan panji-panji kalimat tauhid, ya, untuk mengibarkan bendera Islam. Ya, beliau dimusuhi oleh keluarga, ya, dimusuhi oleh tetangga, dimusuhi oleh orang-orang banyak ya pada waktu itu yang akidahnya bertentangan dengan beliau, ya. Sehingga satu saat kita tahu ya perjuangan baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika datang ke kota Taif, ya, itu kemudian dilempari batu gitu ya, sampai Rasulullah kena, wajahnya berdarah, ya. Kemudian ketika itu malaikat Jibril marah, ya, marah sampai kemudian datang pada Rasulullah, kemudian meminta izin pada Rasulullah. Andai kata Rasulullah mengizinkan, maka saat itu juga itu orang-orang yang menyakiti Nabi secara fisik, ya, mau ditimpakan ya gunung ya ke atas mereka. Bayangin, kita dilemparin batu aja udah bisa bocor kepala kita ini. Sekarang kalau tibanin gunung di kota Taif, kota yang nggak begitu besar ya, itu pasti dijamin ini ya penduduknya seketika itu juga jadi ya mencret gepeng semuanya ya. Kalau hal itu pada waktu itu kemudian diizinkan oleh Rasulullah. Tetapi jawaban dari Nabi itu sungguh mengejutkan. Ketika Jibril yang marah, Jibril marah kenapa? Karena dia nggak rela kekasih Allah, ya, Nabi Muhammad SAW itu disakiti secara fisik, sehingga kemudian dia berinisiatif membantu Nabi. Kalau Nabi mengizinkan, maka akan ditibanin gunung tuh, ya, penduduk satu kota Taif itu yang semua yang waktu itu menyakiti Rasulullah. Tapi kemudian Nabi ya melarangnya, mencegahnya. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu, ya, dan orang-orang yang kelak anak cucunya akan menjadi hamba-hamba Allah, ya. Kelak anak cucu mereka itu nanti akan menjadi muslim-muslim yang taat. Ya, maka kemudian Nabi merubah ya orang yang membalas orang yang sudah menyakiti dirinya dengan doa. Ya, doanya terkenal ya, yang kemudian sering dibaca oleh para alim ulama dan kita santri-santri ya. Allahumma hdi biqaumin la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah ya kepada orang-orang ini, ya, orang-orang di kota Taif ini yang menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena mereka hakikatnya tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Mereka tidak tahu bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ini adalah satu kebenaran. Ya. Kebenaran yang akan menyelamatkan mereka. Karena ketidaktahuan mereka itulah kemudian biasanya kalau lagi kayak ini, ikhwafillah jangan heran ya ada suara jangkrik yang lebih kencang dari suara saya ya, karena suara jangkrik di sini masuk ke dalam mic ya, dalam audio ya, video kita itu lebih kencang biasanya setelah rekaman ini didengar ulang ya. Tapi oke, nggak apa-apa, kita nggak usah fokus ke suara jangkriknya ya, tapi ke kajian kita malam hari ini sambil ngobrol santai ya. Jadi itulah cara Nabi ya membalas kejahatan yang sudah diterimanya. Ya, karena orang-orang di kota Taif itu waktu itu belum mau menerima Islam, ya, sehingga kemudian mereka menolak kedatangan Nabi dan melempari Nabi dengan batu. Tapi kemudian ketika malaikat Jibril alaihissalam marah, mau mengancam akan menimpakan gunung ke penduduk di kota Taif, Nabi melarangnya. Sebaliknya malah Nabi berdoa kepada Allah untuk penduduk kota Taif itu diberikan hidayah. Wah, ini luar biasa ini kan ya.
Kita kalau ada apa salah apa-apa datang ke kiai minta didoain. Ya, ziarah ke makam wali, ya kan, bertawasul minta doa. Itu karena dianggap mujarab, ya, mustajab. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau yang berdoa Nabi, wah luar biasa, nggak main-main. Ya, doa yang pasti didengar sama Allah dan pasti dijawab oleh Allah adalah doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, ya, kita tahu sekarang adalah Taif itu adalah menjadi bagian dari, ya, negara Saudi Arabia yang kemudian, ya, jaraknya dari kota Mekah nggak terlalu jauh. Di sana masyarakatnya jelas sudah jadi Muslim semuanya, taat semuanya, dan di sana itu tumbuh subur, ya, berbagai macam tanaman, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Bahkan salah satu kota yang hijau, padahal di tengah padang batu, ya, bukan padang pasir, ya, padang batu, ya. Jadi itu, ya, itu adalah hasil dari doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga Nabi pernah mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ketika itu masih jadi premannya Arab, itu adalah karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar salah satu dari dua Umar pada waktu itu, salah satunya adalah Umar bin Khattab ini, agar Allah berikan hidayah masuk Islam. Dan betul, Umar bin Khattab lah yang terpilih untuk menjadi Muslim, ya. Dan akhirnya kemudian riwayat perjuangan Umar bin Khattab berubah kehidupannya dari preman Arab menjadi sahabat Nabi yang terkenal dengan ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa dan punya pengaruh yang luar biasa. Dan akhirnya menjadi Amirul Mukminin pada waktu itu, diangkat menjadi khalifah yang kedua, ya. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dahsyatnya pengaruh doa. Dan bagi kita orang Islam, ya, doa ini menjadi senjata. Doa ini adalah puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi itu, ya. Oleh karenanya kita disuruh berdoa sama Allah. Ya, diwajibkan berdoa kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah. Ya, kalau kamu butuh, kalau kamu merasa butuh pertolongan, kalau kamu mau meminta sesuatu yang kamu tidak mampu, mintalah kepadaku. Ya, karena Allahus Samad, Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Allah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Dalam ayat yang lain Allah kemudian berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, wahai Muhammad, di mana aku? Maka katakan fa inni qarib. Katakan haknya dekat dengan dia. Ya, kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa yang disampaikan, dipanjatkan kepadaku kalau dia minta. Ya kan? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ila akhir ayat, ya. Sehingga kemudian ini yang menjadi patokan bahwa orang Islam tidak boleh lepas dari doa. Termasuk, ya kan, kita tidak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membahas orang yang berbuat zalim pada kita dengan kezaliman. Kita tidak boleh membalas satu kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Sendal kita hilang di masjid, ya, jangan kemudian kita ngambil sendal orang, ya, nggak boleh, ya. Jadi itu, ada orang kemudian jahat sama kita, jangan kita balas, ya, justru kita balas dengan doa, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan hasilnya, ya, penduduk kota Taif hari ini semuanya beriman kepada Allah, ya, yang pada waktu itu menindas, menyakiti Rasulullah SAW, ya, itu berkat doa Nabi. Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kaitan dengan tema ini adalah, ya, jadi di awal saya menjelaskan dulu tentang dalil-dalil atau hujah-hujahnya, biar ikhwafillah bisa memahaminya. Nah, judul kita, tema kita adalah, ya, Pendeta Gilbert, Pendeta Mel Atok, doain biar masuk Islam. Wah, nggak mungkin, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Ya, kalau Allah sudah berkehendak kun, jadi fayakun, maka jadi.
Nggak ada yang mustahil buat Allah. Buat kita mungkin mustahil. Wah mungkin lah pendeta Gilbert yang kemarin dituduh baru menistakan agama Islam, menghina sholatnya orang Islam. Kemudian kok malah jadi Islam? Jangan salah, siapa tahu itu jadi wasilah buat dia untuk menerima hidayah Islam, kan begitu. Pendeta Mel Atok, ya kan, yang barusan ribut sama Kodondi, yang nggak mungkin jadi Islam. Orang dia benci kok sama mualaf-mualaf yang kemudian menyerang Kristen. Ya. Kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kita ingat Deddy Corbuzier masuk Islam 2019, ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya begitu tahu informasi yang namanya Deddy Corbuzier, ya, seorang magician terkenal, ya, bahkan berpengaruh pada waktu itu, ya, dan luar biasa, ya, kecerdasan kepintarannya. Masuk Islam, ya, justru tidak kaget. Kenapa? Saya ingat tahun 2000, sekitar tahun 2000. Ya, tapi saya tidak mengklaim ini karena doa saya, tidak. Tapi saya cuma mengingat perjalanan saja. Tahun 2000 itu di Jogja, di daerah Pakualaman, saya ingat waktu itu Deddy Corbuzier itu masih full seorang magician, ya. Bukan seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kan katanya sudah pensiun beliau, ya. Diundang ke Jogja untuk mengisi satu acara. Nah, kemudian beliau mengisi acara di satu radio yang ada di Puro Pakualaman, di Istana Wakil Gubernur, ya, di tempat singgasananya Raja Pakualam. Itu ada radio lokal di sana. Nah, kemudian dia ngisi di situ. Saya, ya kan, ikut berpartisipasi dengan menelpon waktu itu, jadi penelpon. Dan dikasih kesempatan mengajukan pertanyaan. Saya cuma tanya sama Deddy Corbuzier, seorang Deddy Corbuzier bagaimana memandang hidup ini, ya kan? Kita ini asalnya dari mana? Kemudian hidup kita ini buat apa? Dan setelah kita mati ini mau kemana? Nah, itu waktu itu jawabannya masih, wah ini ya, masih versinya itu kalau menurut saya itu masih sangat apa sih? Ya bisa dibilang orang-orang dunia banget gitu ya. Ya kita datang dari satu tempat yang, ya, kita tidak tahu itu tempat itu. Kita hidup di dunia ini ya untuk mencari jati diri kita. Kita setelah ini kita akan mati gitu ya. Kita akan mungkin bertemu sama Tuhan. Ya jawabannya masih datar lah, biasa. Ya. Tapi kemudian ketika tahun 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam, ya, ini mereview lagi ingatan saya. Karena setelah telepon saya diterima dan saya bertanya, kemudian mendengar jawaban dari seorang Deddy Corbuzier, saya berdoa pada Allah. Ya Allah, ya, biarkan orang ini menerima hidayah-Mu. Ya, doanya sih waktu itu cuma iseng-iseng aja. Cuma karena saya juga merasakan bagaimana hidup dulunya bukan sebagai seorang muslim, kemudian mendapatkan hidayah, sehingga saya waktu itu, ya, spontan saja. Karena waktu itu saya sering mendoakan orang-orang supaya masuk Islam, terutama keluarga-keluarga saya. Tiap hari saya berdoa buat keluarga-keluarga saya supaya ada di antara keluarga saya itu dapat hidayah masuk Islam gitu ya. Nah, termasuk saya waktu itu mendoakan Deddy Corbuzier. Tidak semua artis juga saya doain, enggak ya. Jadi waktu itu spontan karena saya kebetulan habis berpartisipasi jadi penelpon di satu acara di Jogja di radio yang Deddy Corbuzier ngisi. Saya kemudian habis itu saya berdoa, ya Allah biarkan Deddy Corbuzier ini menikmati hidayah darimu. Alhamdulillah 2019, ya kan, berarti kurang lebih hampir 20 tahunan, 18 tahun. Kemudian Deddy Corbuzier masuk Islam, Masya Allah. Nah di sini saya mulai yakin bahwa kekuatan doa itu, ya, bisa mengubah orang, walaupun itu orang yang lain agama sama kita. Bahasa ini kerasnya, walaupun orang itu adalah orang yang kafir, gitu ya. Kenapa? Karena sekafir-kafirnya Umar bin Khattab, dia bisa luluh dapat hidayah karena doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka kenapa kita umat Nabi, umat dari kekasihnya Allah,
tidak mau memanfaatkan wasilah ini untuk mendoakan. Ya, kan tidak juga semuanya harus menghujat, tidak juga semuanya harus lapor polisi. Ya, saya mengambil bagian orang-orang yang mendoakan. Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Mel Atok. Ya, setelah kejadian kemarin, saya minta berdoa sama Allah. Ya Allah, panggil Pendeta Gilbert ini dan Pendeta Mel Atok ini biar bisa merasakan nikmatnya hidayahmu. Ya wallahu alam doa saya diterima atau dikabulkan apa tidak, tapi paling tidak saya sudah berdoa kepada Allah. Kenapa? Orang walaupun dia tidak suka pada Islam, pembenci sekalipun, justru semakin orang itu benci sama Islam, semakin dekat sama hidayah. Ya, artinya apa? Allah kalau mau merubah hati orang itu, lebih cepat merubah hati orang yang benci, ya, daripada orang yang diem-diem biasa-biasanya. Ya, biasanya yang pembenci-pembenci Islam ini, kalau sudah Allah kasih titik terang dalam hatinya, dalam bentuk hidayah itu, cepat sekali dia masuk Islam. Ya, nah makanya saya memilih opsi daripada ribut-ribut, ya kan, kemudian menghujat di medsos, daripada ribut-ribut pada ngelaporin ke polisi, saya memilih untuk mendoakan. Saya berdoa kepada Allah, ya kan, mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan, meridhoi doa saya, Pendeta Gilbert Lumoindong dan juga Pendeta Mel Atok. Ya, dua orang ini aja. Ya, saya tidak perlu mendoakan semua pendeta. Dua orang ini aja. Ya, atau salah satunya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah panggil untuk menjadi seorang Muslim. Ya. Jadi kalau mereka bisa merasakan nikmatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah luar biasa. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan secerca harapan itu kepada beliau berdua, ya, atau salah satunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Jadi itu ya ikhwafillah. Ya, makanya mudah-mudahan doa dari saya dan bagi ikhwafillah yang mengaminkan kan ini kan akan menambah kuat proposal doa kita ke langit, ya, supaya Allah mengabulkan. Karena saya yakin seorang pendeta Gilbert ataupun pendeta Mel Atok ketika dia mendapatkan hidayah masuk Islam, ya tentu ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini akan membagongkan, menghebohkan ya, jagat dunia, ya, agama di Indonesia. Tapi itu sudah biasa ya. Di dalam dunia kemu'alafan itu, orang yang hebat masuk Islam itu sudah biasa. Kenapa? Karena memang Allah itu memberikan hidayah harus kepada orang-orang yang spesial. Mau Allah itu memberikan hidayah ini harus kepada orang-orang yang memang ya luar biasa ini. Jadi tidak sembarangan dikasih ini ya. Jadi kabusir alhamdulillah masuk Islam ya. Mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, ijabahlah doa kami, Pendeta Gilbert, Pendeta Mel Atok atau salah satunya bisa merasakan nikmatnya hidayah darimu ya Allah, supaya mereka bisa merasakan bagaimana indahnya hidup sebagai seorang muslim ya, dan supaya bisa merasakan, oh, sholat itu enak loh ya, wudhu itu seperti ini membersihkan kita ya, oh yang namanya gerakan sholat itu, kenapa orang sholat suruh angkat tangan? Karena ketika kita sholat kita sedang menyerahkan, dan mengangkat tangan kita berarti menyerahkan diri kita kepada Allah penguasa alam semesta. Kenapa disuruh lipat kaki sakit? Justru biar sehat. Ya, orang yang nggak pernah sholat itu makanya asam uratnya tinggi kan ini. Tapi kalau orang sering sholat, insya Allah dia akan sehat ya. Karena apa? Sholat itu menyehatkan. Sudah banyak penjelasan dari para dokter ahli di bidang itu ya. Nah, sehingga nanti ketika salah satu dari pendeta ini ya, kalau doa kita dikabulkan kemudian masuk Islam, wah kan ternyata mungkin akan jadi orang yang istiqomah dalam sholat ya, kemudian dia akan menyampaikan ternyata memang sholat itu luar biasa ya. Dan jalan hidayah dari Allah itu memang kadang-kadang aneh-aneh, berawal dari menghujat, membenci,
Ya, tahu-tahu malah disitulah yang menjadikan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu ya. Maka mudah-mudahan Allah menyayangi kedua orang ini dan kemudian memberikan hidayah kepada keduanya atau salah satunya. Kita berharap demikian. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus tadi ya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya masih terkait masalah ini ya, masuk Islam ya. Banyak yang WA saya ini. Saya memang sengaja tidak menjadikan satu topik terpisah. Karena sebetulnya saya tidak mau bahas. Tapi karena banyak yang minta saya untuk memberikan penjelasan, saya sisipkan di tema ini saja ya. Ya, kalau yang nggak nonton sampai habis ya nggak tahu penjelasan ini. Sekarang lagi marak ya, setelah debat ya kemarin ya, Pak Donditan melawan Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Budi Asali di Surabaya, ya heboh ya tentang skandal ya dalam tanda kutip pensahadatan mualaf perempuan yang ada di akhir video, yang diklaim bahwa setelah debat ada orang Kristen yang kemudian masuk Islam karena debat itu. Ya, itu klaim dari pihak Muslim ya, Pak Donditan dan kawan-kawan. Tapi kemudian setelah debat disanggah oleh Pendeta Ezra Soru sendiri dengan mengatakan bahwa saya sudah lihat dia kok di barisan saudara-saudari Muslim. Dia sudah memakai kerudung dari awal. Jadi tidak mungkin dia adalah orang Kristen yang kemudian masuk Islam karena debat itu. Itu sangkaan Pendeta Ezra Soru. Saya pikir ini tidak jadi bola liar. Oh ternyata ramai akhirnya. Hampir semua channel Kristen membahas ini. Dianggap ini adalah satu skandal gitu ya. Karena apa? Karena ada video dari salah satu YouTuber ya Muslim ya. Saya tidak sebut namanya, tapi antum tahu. Yang kemudian mengklaim bahwa dia kenal sama si mualaf wanita ini, saya juga tidak sebut namanya. Jadi, ikhwafillah, selama channel LSK ini berdiri, kita tidak pernah menampilkan video orang review ya, atau mungkin menyebutkan nama secara terbuka ya. Karena apa? Karena kita anggap ini bagian dari etika kami. Ya. Apalagi ini menyangkut marwah dari saudara Muslim kita. Sehingga saya juga menjaga privasinya. Ya, kita hanya membahas poinnya. Nah, jadi menurut si YouTuber kristolog Muslim ini, si mualaf wanita yang disahadatkan di debat yang terjadi antara Pak Donditan dengan Pendeta Ezra Soru ini adalah kawan dia. Dan si mualaf ini sebetulnya sudah pernah disahadatkan setahun yang lalu. Ya, tapi karena dia baru setahun ya, mungkin belum kuat imannya, dia masih sering makan daging B2 ya, kemudian nggak mau sholat, akhirnya kemudian mungkin disadatkan ulang. Nah itu ya, jadi poinnya begitu. Nah akhirnya ramai lah, dianggap ini satu skandal yang memalukan lah, menurut komentar para YouTuber Kristen gitu ya, yang kemudian mengklaim ini ada satu kebohongan publik dan lain sebagainya. Saya tidak mau mengomentari apa alasan dibalik ya, munculnya si mualaf wanita ini di debat itu, yang kemudian ada klaim dari debater Muslim bahwa ini adalah hasil dari perdebatan yang terjadi, kemudian si mualaf ini kemudian masuk Islam karena lantaran debat. Ya, itu adalah hak sepenuhnya dari tim debater Muslim nanti untuk mengklarifikasi. Saya hanya mengomentari, ada yang bertanya seperti ini. Apakah boleh seorang mualaf itu disyahadatkan 2 kali? Atau 3 kali, atau lebih dari 1 lagi? Itu yang pertama ya. Yang kemudian saya jawab begini. Mualaf itu masuk Islam, syaratnya kan cuma syahadat. Ya kan? Syaratnya. Tapi dalam menjalankan syarat ini kan harus ada tata cara. Ya. Syarat itu cuma menegaskan poinnya. Poinnya adalah mau masuk Islam syaratnya disahadatkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi untuk mengucapkan itu harus ada tata caranya. Ya, ada tata cara yang harus dikerjakan. Nah, tata caranya adalah yang pertama, sebaiknya dia masuk Islam
tidak diam-diam, tidak sembunyi-sembunyi, ya, tidak sendiri juga. Ya, jangan kemudian masuk Islam juga dibimbing oleh orang yang sembarangan juga. Ya. Setidak-tidaknya ketika dia mau masuk Islam, yang pertama dia harus ya datang kepada lembaga-lembaga yang memang menaungi itu. Misal ke kantor urusan agama, ya, ke masjid, ya, atau ke ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, ya, dan organisasi-organisasi, misalnya organisasi-organisasi mu'alaf seperti organisasi-organisasi pembinaan mu'alaf seperti ya PM atau Tauhid misalnya, ya, atau ke pesantren juga bisa, ya. Jadi jangan kemudian sembrono juga. Yang penting ngucapin 2 kalimat syahadat. Cukup saya sama Tuhan saksinya, nggak bisa. Ya, syaratnya memang ngucapin syahadat, tapi ada tata caranya. Sama teman saya aja lah. Ada tukang ojek di jalan, yang penting bisa ngucapin syahadat, ya. Ya dia kemudian diajak bimbing, nggak boleh. Ya. Nah itu ya. Yang kedua, setelah mencari lembaga yang kompeten, dia harus dibimbing oleh orang yang memiliki kapabilitas dan legalitas. Ya, dalam hal ini misalnya dia seorang ustadz, ya, yang memiliki kapasitas dan legalitas. Ya, kapabilitas ada artinya dia memiliki kemampuan, legalitas artinya memang dia memiliki ya memiliki status yang diakui. Ya, misalnya contohnya, kalau dia masuk Islam dibimbing oleh imam masjid, ya jelas ya, memang kapasitasnya diakui, legalitas juga diakui. Dia dibimbing oleh kiai, pengasuh pesantren. Dia dibimbing oleh misalnya kepala kantor urusan agama. Dia dibimbing oleh misalnya salah satu tokoh ya agama, misalnya ketua PCM Muhammadiyah, misalnya ketua ya PCNU di satu kabupaten atau MWCNU di kecamatan, ya. Jadi ada legalitas dan kapabilitasnya. Kemudian dia harus sebentar, ada yang minta saya komen. Dia harus selain yang membimbing, ada saksinya, ya. Ada saksinya itu, ya. Oke, ya. Nanti ada komen-komen dari penonton, saya coba review. Jadi nggak boleh juga masuk Islam itu cuma berdua. Ada saksinya, ya. Saksinya ini laki-laki. Yang membimbing juga kalau bisa laki-laki. Kecuali mungkin dia perempuan, ya mungkin oleh ustazah boleh lah, gitu ya. Tapi kalau dia laki-laki, ya kalau bisa saksinya juga laki-laki, ya. Misalnya dari pengurus masjid, dari pengurus pesantren, dari pengurus ormas, gitu ya. Jadi menyaksikan dia. Nah, kemudian yang terakhir ada surat secara resmi, ya, yang diterbitkan oleh lembaga yang tadi punya legalitas dan kapabilitas untuk mengislamkan dia. Sehingga kemudian keislamannya ini sah resmi, diakui, ya, tidak tidak kemudian masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, atau kalau kita sekolah itu kalau legalitasnya belum ada, namanya apa sebutannya, ya bukan berarti masuk Islam lembaga-lembaga yang masih bodong, gitu ya, cuma asal-asal masuk Islam, gitu ya, cuma yang penting syahadat udah selesai, jangan. Memang lembaga-lembaga yang sudah memiliki payung hukum, ya, artinya dia sudah, andai kata dia satu yayasan, berarti yayasan itu sudah ada payung hukumnya, ya, nggak kemudian liar, maksudnya gitu, ya, maksudnya tadi liar, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena salah ketika prosesi pensyahadatannya, ya. Kemudian bisa juga, ya, karena mungkin ketidaktahuan, ya, oleh orang yang mensyahadatkan yang kedua kali. Bisa jadi mungkin si mualafnya berbohong, kan banyak juga modus sekarang mualaf begitu. Udah disyahadatin di sini,
ngakunya belum, minta disadatin lagi tempat lain. Jadi makanya saya tidak mau menjawab secara lebih dalam, karena nanti yang punya hak jawab adalah tim dari Geraha Mualaf Jakarta yang di bawah koordinasi Pak Donditan ya. Nah, tapi kemudian ya begini, dalam kasus yang terjadi di video debat itu, apakah boleh disadatkan sampai 2 kali? Dengan alasan tadi misalnya, dia belum jadi mu'alaf yang baik, ya, masih belum mau sholat, ya, masih suka makan yang haram, ya, minum yang haram misalnya. Maka jawaban saya, tidak perlu sebetulnya disadatkan sampai berkali-kali. Ya. Nah misalnya nih ya, abis disadatinnya kedua kali kemarin, di acara debat itu, setelah debat, dia masih belum mau sholat, kan nggak ada jaminan juga, udah disadatin kedua kali dia sholat. Ya kan? Nggak ada jaminan juga misalnya dia tidak makan atau minum yang haram lagi. Karena nggak mungkin dia mau makan minum yang haram itu dikasih unjuk sama orang kan. Kan yang tahu cuma dia. Akhirnya kemudian apa perlu disahadatin lagi yang ketiga kali, kan jadi lucu mau berapa kali syahadat. Ya, satu mu'alaf nanti bisa berkali-kali disahadatin. Ya. Jadi syahadat cukup sekali saja. Tidak perlu berulang-ulang kali. Ya. Tapi kemudian dia belum jadi mu'alaf yang baik begini. Syahadat diulang itu perlu manakala jelas-jelas si mu'alaf ini murtad lagi. Ya. Misalnya dia kembali lagi ke gereja, nggak mau sholat, masih makan minum yang haram, masih oke lah, masih kita toleran lah. Nggak ada mu'alaf yang jadi Islam langsung ajak sholat 5 waktu, jarang. Ini kan proses. Ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang setahun, 2 tahun. Ya. Yang Islam dari lahir aja banyak yang nggak mau sholat. Apalagi yang mu'alaf kan gitu ya. Nah, kalau dia terang-terangan balik lagi ke gereja, ya, apalagi dia sampai murtad lagi terang-terangan, ada pengakuan dari si mu'alaf ini, saya memang udah pernah disadatkan, tapi saya murtad lagi. Nah, itu baru syahadat ulang. Ya. Yang misalnya pernah terjadi dengan saudara kita itu ya, yang ya almarhum lah, nggak usah sebut namanya gitu ya. Dan sempat heboh, udah jadi ustadz, jadi penyuluh, jadi pegawai Kemenak, tapi malah murtad lagi, dibaptis lagi, ada videonya, itu harus disadat ulang. Ya, entah dia udah 20 tahun jadi Islam, kalau dia murtad lagi ya dia disadatin ulang kalau dia mau balik lagi jadi Islam. Ya, bahkan bukan cuma mu'alaf, ada muslim dari lahir murtad. Dia mau balik lagi jadi Islam ya syahadat lagi. Kenapa? Karena dia pernah murtad. Nah, itu ya. Jadi kalau syahadat ulang itu perlu dilakukan kalau si mu'alafnya ini mengakui dia sudah murtad lagi. Tapi kalau nggak murtad, ya nggak perlu juga diulang-ulang. Nanti kalau diulang-ulang resikonya ini tadi. Ya akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan fitnah ya. Ya nanti lebih besar lagi resikonya. Jadi itu ya. Nah, oleh karenanya kemudian ya sekali lagi kita berharap ini dijadikan pembelajaran oleh kita semua ya, bahwa yang terpenting itu dari kemu'alafan seseorang itu adalah bagaimana kita bisa membina mu'alaf ini setelah jadi Islam supaya jadi Islam yang baik. Kalau cuma proses syahadat, apalagi cuma dalam apa namanya itu konteks untuk konten YouTube, wah memang banyak yang nonton. Kalau konten mu'alaf itu wah luar biasa. Dulu LSK waktu masih senang bikin halakoh mu'alaf ini ya, sama halakoh murtadin itu penontonnya ribuan. Tapi kemudian kita sadar ya, banyak kan yang menayangkan video tentang pensyahadatan itu ya cuma berhenti sampai di syahadat aja. What next? Ya nggak tahu. Ya cuma buat konten doang. Yang penting kontennya banyak yang nonton, ya dapat AdSense kan gitu. Ini nih penyakitnya para YouTuber nih, konten kreatornya yang di bidang mu'alaf ini. Tapi oke lah, nggak salah juga lah ya buat siar, biar seneng, biar orang tahu oh ya banyak yang masuk Islam, it's fine lah, oke nggak apa-apa. Tapi itu tadi jangan berhenti dari situ, cuma sekedar mensadatkan, toh harus ada pembinaannya. Jangan sampai orang yang kita sadatkan itu nggak jelas. Ini orang siapa, dari mana, datanya nggak kita pegang. Sehingga kemudian ketika setahun ditanya, itu dulu yang mu'alaf yang pernah kamu sadatin itu, yang namanya ini kemana? Oh iya ya, saya kok nggak tahu, habis itu lost contact. Nah, kebanyakan begitu mesti jawabannya. Coba kalau misalnya ditanya, dulu setahun lalu, ya kamu pernah mensahadatkan, menayangkan video pensyahadatan si A. Kemana orangnya? Ya, oh, ada ya di sini. Kita rutin memberikan apa namanya pembinaan, ya.
Oh, alhamdulillah bagus. Itulah yang kita harapkan. Sehingga kasus-kasus orang disahadatkan berulang kali ini tidak perlu terjadi lagi di masa yang akan datang. Barangkali itu ya komentar saya. Saya tidak mau terlalu larut masuk ke dalam konfliknya, tetapi saya mengomentari tadi ya. Mu'alaf itu yang udah masuk Islam disahadatkan ulang tuh gimana hukumnya? Ya, jadi kesimpulannya tadi saya sampaikan bahwa cukup sekali syahadat, nggak perlu diulang-ulang. Ya, kecuali terang-terangan dia murtad lagi dan ada pengakuan dari dia bahwa dia memang jadi mu'alaf tapi kemudian murtad lagi, ya itu baru perlu disahadatkan ulang. Ya, baik, ini ada beberapa komen ya, saya mungkin baca satu aja nih. Ya, kalau dari Pak Sadikin Ikin, ya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Titi Payumi. Ya Allah, semoga mu'alaf di seluruh dunia sehat selalu, diberikan kesehatan, umur panjang, dan semoga menjadi Islam yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Jangan lupa Bu, doain Bu, mudah-mudahan pendeta Gilbert dan pendeta Melatok masuk Islam. Ya, ini udah jadi bagian dari doa kita ya semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ya, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, kami berikan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penyegaran buat kita sehingga kita bisa menjadi muslim yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa penutup kita minum lagi kopi tahajud ya, versi kopi lemon ya. Gulanya gula aren, jangan pakai gula pasir ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, seger. Antum harus mencoba ya. Silakan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Ya, kita terbuka. Siapapun yang mau silaturahim ke sini, dengan senang hati akan kami layani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.